Baik, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Joko Bayu Channel. Pada malam hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan dua orang pendidik suami istri, yang mana kedua beliau ini adalah mantan guru. Video ini terkait dengan sejarah Desa Tegalmade, di mana untuk melengkapi video dokumentasi sejarah Tegalmade, sengaja saya mengambil tema tentang pendidikan pada malam hari ini, dan saya sudah berkunjung ke rumahnya Bapak Adi Dulkarim dengan Ibu Suparni. Beliau adalah mantan guru dan sudah masa pensiun. Tentu hal ini bisa menjadi sebuah inspirasi kepada pemirsa sekalian bagaimana perjuangan selama menjadi guru berpuluh-puluh tahun gitu. Dan nanti akan disambung lagi juga guru yang masih aktif, yaitu Bapak Dr. Andes Sarjimin. Baik, saya akan memulai ngobrol-ngobrol ringan pada malam hari ini tentang temanya itu suka duka ketika menjadi pendidik atau guru. Baik, assalamualaikum Pak Dul. Waalaikumsalam. Parmi. Terima kasih Pak Dulkarim dengan Ibu Parmi sudah menerima saya Joko Bayu Channel untuk melengkapi sejarah Tegalmade tentang tema pendidikan, Pak. Pak Dul, sejak kapan Pak Dul mulai mengajar menjadi guru, Pak? Saya mulai menjadi guru 1 Desember 1975. Tahun 1975. Agak terang lagi Pak. Ya. Kemudian untuk kalau Ibu Parmi sendiri mulai tahun berapa, Bu Parmi? Tahun 1977. 77 berarti Pak Dul duluan. Selisih 1 tahun. Ya. Mungkin saya bisa tanyakan latar belakang pendidikan Pak Dul ya. Panjenengan alumni dari mana Pak Dul ya? Alumni dari SPG Negeri Sukoharjo. Ya. Kemudian untuk kelanjutan pendidikannya di Univet Bantara Sukoharjo. Univet Bantara Sukoharjo itu yang mencapai gelar SPD atau dokteran, Pak? SPD. Oh, SPD waktu itu. Tapi kalau Pak Sarjimin dokteran ya. Ibu Suparmi gelarnya SPD juga. Sama PD. AMD. Adimanti ya. Oh iya. Itu alumni dari mana Ibu Parmi? Itu dari D2. Universitas Terbuka. Universitas Buka. Ya. Oh iya. Nah, sejak pertama kali ketika panjenengan Pak Dulkarim dengan Ibu Suparmi, tentu ketika pertama kali ya mulai SK keluar, kemudian panjenengan berdua tuh mulai mengajar, itu mulai tahun berapa Pak Dulkarim? 1975. 1975, sudah cukup lama. Tentu ada pengalaman-pengalaman mulai awal-awal menjadi guru itu rasanya bagaimana Pak waktu itu? Pak Dul? Memang ketika itu saya sendiri kan ditugaskan di daerah Tawangsari. Pertama itu di SD atau di SMP? SD Negeri Lorok 2 Tawangsari. Tawangsari itu kecamatan ya? Iya, kecamatan. Itu di pelosok ya? Di daerah pelosok Sukoharjo paling barat daya. Kalau Ibu Parmi pertama kali ditempatkan di mana Bu Parmi? Di SD Tegalmade 1. Oh, di kampung halaman. Iya, di kampung halaman. Itu berarti tahun 1977. 77. Oh, saya waktu itu baru mulai kuliah tahun 77. Ya. Oh iya betul, saya sudah ini waktu itu berarti 77 betul Mas? 77. Oh iya. Jadi Pak Dul sudah di SD Tawangsari. Setelah di SD Negeri Tawangsari itu terus kemana lagi Pak Dul? Ditugaskan di mana lagi Pak? Ditugaskan ke SD Negeri Ngombaan 2. Ngombaan 2 yang di situ ya dulu Pak Tarto itu. Ngombaan 2 yang selatan. Oh, yang selatan. Yang di Dukuh Plampang. Iya. Terus Ibu Parmi setelah di SD Tegalmade itu dipindah lagi mana Ibu Parmi? Lah saya bilang sama Pak pengawas, saya kalau ditempatkan di Tegalmade terlalu dekat itu Pak, saya mohon dipindahkan saja. Malah mau jauh. Terlalu dekat. Iya. Terus saya
saya minta dipindahkan. Ya, terus Pak Pengawas bilang gini, lah ibu mintanya mau pindah kemana? Lah terus saya bilang gini, saya mau di Bekunang 1 saja Pak, yang dekat dengan pasar. Saya jawab begitu. Oh begitu. Iya. Ini kembali kita ngobrol-ngobrol pas ringan saja Pak Tul tentang seputaran bagaimana perjuangan seorang mantan guru ya setelah sekian tahun mengawali daripada menjadi seorang pendidik itu. Tentu waktu itu panjenengan berdua pasti juga merasa ada pemikiran apa bisa atau enggak gitu Pak waktu itu. Ya pada waktu itu karena kalau saya sendiri itu sebelum menjadi guru itu sudah terbiasa untuk mengajar anak-anak kalau sekarang itu di TPQ atau TPA. Oh, sehingga ada pengalaman. Iya, ada pengalaman itu sehingga ketika menghadapi anak-anak pada saat untuk tugas pertama kali itu ya sudah terbiasa, tidak begitu grogi gitu Kak. Ibu Parmi ada pengalaman grogi waktu awal mengajar? Ya ada. Ya, rasanya begini. Dulu itu setelah SMP saya itu ditanya ayah mau sekolah kemana. Saya mintanya ke SMA. Tapi bapak gini, kalau mau sekolah di SPG saja, kalau tidak mau sekolah di SPG tidak saya sekolahkan gitu. Terus saya ya dengan terpaksa. Jadi sampai menjadi guru terpaksa tuh. Ya nggak apa-apa, memang itu pengalaman yang perlu diceritakan. Gitu. Sebenarnya Pak Dul, Pak panjenengan punya cita-cita jadi guru Pak? Atau terpaksa juga? Kalau saya itu memang sejak ketika di SD itu kan melanjutkannya juga itu sudah ke sekolah pendidikan. Jadi di PGAP. Namanya PGAP itu singkatan apa Pak? Pendidikan Guru Agama. Oh, ada pendidikan. Ada pendidikan guru agama itu dulu di Bekunang. Yang sekarang itu menjadi SMP Muhammadiyah. Oh, iya. Nah, setelah di situ di PGAP itu saya diminta oleh Pak D saya yang seorang guru. Wes Batutke yang SPG Waili gitu. Oh, itu Pak Dujo sekolah pendidikan ya, sekolah pendidikan guru Sukarjo. Sehingga ya untuk diri saya itu seakan-akan untuk menjadi seorang pendidik itu sudah siap. Iya, sudah siap gitu. Ibu Parmi itu terpaksa. Tapi ya akhirnya alhamdulillah bisa. Tapi ternyata bisa toh Mbak. Kok sampai keluar sampai pensiun tapi kan bisa. Ya itu artinya doa dari orang tua kan begitu Pak Supat sama Bapak sama Ibu ya. Kembali kepada panjangan kedua Pak Tul dengan Ibu Parmi. Tadi cita-citanya memang ini ya Pak Tul, kalau itu memang sudah ada apa bakat lah dalam tadi. Kalau Ibu Parmi ya dalam tanda kutip juga terpaksa, terpaksa sebetulnya kok kasar. Tapi ya alhamdulillah akhirnya bisa ini. Pak Tul panjenengan pegang fakna apa yang pertama kali ngajar itu Pak? Kalau di SD itu kan tidak ada mata pelajaran, itu kan guru kelas. Oh iya. Ya, jadi semua mata pelajaran bisa diajarkan, harus diajarkan. Jadi kan kalau SD itu guru kelas SD-nya. Tapi kalau di SMP atau SMA itu kan guru sudah seperti nanti saya wawancara Pak Jimmy di SMA ya. Guru mata pelajaran. Berarti selama ini panjenengan memang guru SD ya Pak? Iya. Sampai kayaknya Ibu Guru Parmi ya? SD. Iya, guru SD. Oh, begini Pak Dul, ini pengalaman panjenengan awal-awal itu tentu kan mengajar anak-anak SD kan notabene umurnya itu kan masih relatif kecil, bocah-bocah ya. Apakah ada apa tantangan tersendiri Pak Dul menurut Pak Dul? Waktu awal pertama kali itu mengajar. Banyak tantangannya, terutama itu ketika pertama kali disuruh mengajar kelas 1. Nah kan di kelas 1 itu kalau pada waktu saya dulu ditugaskan di kelas 1 di SD Tansari itu di Lorok Tansari, itu kan kebanyakan anak-anak itu tidak dari TK. Jadi langsung masuk SD kelas 1. Iya, nah di sini tantangannya untuk memberi
pembelajaran atau pengajaran dasar untuk membaca, menulis dan berhitung. Ini betul-betul sangat sulit. Nah, sehingga juga diperlukan kesabaran di dalam mendidik anak-anak itu bagaimana nanti supaya bisa membaca, menulis dan berhitung. Kan dulu itu yang dipentingkan itu di kelas 1 pada waktu saya mengajar itu. Ya, memang dulu itu kalau nggak salah apa ya, waktu sekarang itu kan PAUD, sekarang TK terus langsung, maksudnya ada dasar yang setelah dididik oleh guru-guru TK itu, TK Pak. itulah ada. Pengalamannya Ibu Suparmi itu mendidik, sampai panjenengan mulai ngajar kelas 1 enggak? Kelas 1. Begitu dibentuk. Atau memang kalau guru Mawari itu harus kelas 1 atau tidak? Iya, tidak. Oh, tergantung dari kepala sekolahnya ditugaskan di apa? Di kelas berapa gitu. Nah, ini kembali kepada kurikulum ya Pak. Saya Pak Parisdi juga nggak tahu masalah kurikulum sekolah dulu ya. Kita masih SD itu kan lain sekali dengan sekarang saya yakin. Dulu tahun-tahun itu tuh kurikulumnya apakah berbeda dengan sekarang Pak Tuh? Berbeda sekali. Kalau dulu itu masih menggunakan kurikulum 68. Kemudian 68 itu maksudnya iya, kurikulum buatan tahun 68. Kemudian setelah ada perubahan itu menggunakan kurikulum 76 atau kurikulum 75, KK 75. Ya. Kemudian ada perubahan lagi itu menggunakan kurikulum yang agak baru itu 84. 84. Nah, kemudian seterusnya itu ada lagi perubahan kurikulum yang terakhir itu KTSP. Itu ketika sampai menjelang masa pensiun. Ya, KTSP itu sudah menjelang masa pensiun. 2006. Ya, 2006. Ibu Parmi juga semacam itu. Iya, sama. Oh ya, karena itu kan selisih 1 tahun. Seluruh Indonesia sama ya. Iya, karena mengajarnya Ibu ini sama saya itu kan hanya selang 1 tahun. Iya. Ini kembali kepada anak didik kita ya, Pak Tuh dengan Ibu Parmi. Saya juga mau melewati proses pendidikan SD, SMP, STM, kemudian masa kuliah cukup panjang. Nah, untuk membentuk kepribadian seseorang dari dasar nih, kebetulan saya juga baru tahu bahwa Pak Abdul Karim dengan Bu Parmi itu ternyata guru SD. Saya pikir ke SMA atau SMP seperti Pak ini. Dan ini saya pikir sangat beruntung karena saya wawancara dengan yang sesuai dengan dasar pendidikan itu kan dari SD. Nanti tentunya ada diawali dengan PAUD dan seterusnya. Nah, untuk membentuk karakter anak-anak sekolah, terutama yang umurnya SD itu biasanya umur sekitar 7 sampai 12. Sampai 12 ya. Tentu mengalami kendala juga Pak. Membentuk karakter sehingga misalnya anak nakal kemudian menjadi penurut dan seterusnya itu pernah mengalami anak-anak yang nakal mungkin itu Pak. Pernah mau jumpai hal seperti itu? Iya. Ya pernah Pak. Pernah tapi kalau ketika mengajar di daerah Tangsari itu kebanyakan di sana itu anaknya itu penurut sekali, sehingga untuk memberikan pengajaran atau pendidikan terutama pendidikan karakter itu agak mudah. Tetapi setelah kami dipindah ke SD yang lebih kota, Ngemban 2. Berarti karakter anak-anak di desa dengan di kota. Notabene itu karakternya lain nggak Pak? Iya, untuk mengarahkan pendidikan ke arah karakter itu lebih mudah anak-anak yang di desa. Mbak Ibu Parmi, pengalaman masalah tentang terkait itu? Pernah mungkin nangis atau apa sampai pusing? Pernah sekali pusing. Nah, itu bagaimana ceritanya Ibu Parmi? Pertama mengajar juga disuruh mengajar kelas 1. Kalau dulu itu kelas 1 berapa tahun gitu. Ya itu. Macam-macam, satu kelas itu pribadinya macam-macam. Maksudnya membuat guru itu juga stres juga. Iya. Pak Dur stres Pak Dur. Kalau saya tuh karena menghadapi mungkin yang bodoh sekali atau mungkin iya, sekali. biasanya menghadapi ada yang pendiam gitu. Anak yang bodoh, kemudian anak yang nakal, itu memang ya kita memerlukan kesabaran. Itu ya memang yang dituntut untuk guru, terutama mendidik guru SD itu kesabaran itu perlu. Berarti ketika panjenengan berdua Pak Tur dengan Ibu Parmi ketika menempuh pendidikan
SPG dan sampai kuliah itu ada mata kuliah apa namanya? Ada mata kuliah yang masalah-masalah itu. Jadi di SPG itu ada namanya bukan mata kuliah tapi masih mata pelajaran. Oh ya. Itu ada mata pelajaran ilmu pendidikan. Jadi bagaimana caranya mendidik anak, terutama anak kecil, anak usia SD. Kemudian ada juga ilmu jiwa atau psikologi. Oh, ada ilmu jiwa. Ya, jadi sehingga dengan adanya mata pelajaran psikologi itu bisa mengetahui ciri-ciri atau watak daripada anak-anak itu tersebut secara ya sedikitlah itu bisa diketahui. Jadi memang ada pembekalan. Iya. Ibu Warni juga waktu kuliah itu sampai dengan meraih sarjana muda ya, Pak? Gitu ya. Yang AM itu juga ada apa semacam itu mata kuliah semacam itu. Iya sama. Di SPG-nya ya. SPG-nya. Oh. Di SPG-nya itu ada. Iya, iya. Jadi mata pelajaran ilmu pendidikan dan mata pelajaran ilmu jiwa itu nama dulu-dulunya. Ada kalau di Unipednya itu ada mata kuliah pendidikan perkembangan anak. Itu ada. Ini menyangkut budi pekerti, Pak. Dulu itu kalau seingat saya kita masih sekolah itu kan sama guru. Itu sangat menghormati sekali. Ini mohon maaf saya harus tanyakan. Tapi ketika mulai masuk di tahun-tahun 2000 dan ke atas itu ini hanya pandangan saya, minta maaf. Ada kadang-kadang anak murid itu tuh tidak sama sekali tidak menghormati guru. Dulu kan kita lihat guru itu takut sekali. Nah menurut pandangan sampean sebagai mantan pendidik Pak Dulu, ini sebenarnya fenomena apa kalau sampai ada dulu kan kita kan takut sama juga pernah Pak Jimin juga Bapak. Ketika lihat guru itu kita tunduk-tunduk atau apa. Tapi mulai tahun 2000 ke atas sampai sekarang itu kan kadang-kadang anak murid itu seenaknya itu tidak menghormati guru dan seterusnya. Itu menurut Pak Dulu bagaimana itu kenapa sampai terjadi ini? Iya. Ini pengaruh daripada situasi kondisi lingkungan. Kalau dulu itu kan di rumah itu biasanya anak-anak itu patuh kepada orang tua. Sekaligus karena guru itu adalah orang tua yang kedua, itu biasanya anak-anak dulu itu juga betul-betul menghargai dan menghormati guru. Tetapi karena sekarang ini untuk anak-anak itu terpengaruh keadaan lingkungan, terutama terpengaruh keadaan yaitu dengan adanya IT. Contohnya itu ya televisi, kemudian yang HP dan sebagainya. Itu kan di situ ada tayangan-tayangan yang bisa menimbulkan mempengaruhi jiwa anak. Ya, mempengaruhi jiwa anak. Terutama sekarang ini kalau guru memberikan ya sebetulnya bukan hukuman ya Pak. Kalau ada anak yang istilahnya itu tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan tugas, itu kan biasanya guru juga marah atau ya juga kena hukuman. Itu kalau dulu itu anak itu dihukum tidak masalah dan juga mau. Tetapi sekarang ini kalau guru memberikan hukuman kepada anak, nanti dilaporkan kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya marah malah berat gurunya itu. Panjenengan pengalaman begitu, Pak? Iya. Pernah dilabrak orang tua gara-gara masalah anak. Iya, masalah anaknya nakal. Mengajar kelas 3 matematika. Nah itu diterangkan itu udah mudeng-mudeng. Terus sampai marah. Ya, emosi lah. Saya emosi, ini saya tekan gini. Istirahat kan rumahnya dekat. Pulang, laporan sama orang tuanya. Orang tuanya langsung ke sekolah, langsung marah-marah menyalahkan saya. Ya itu memang pengalaman-pengalaman yang tadi saya dari awal saya minta supaya mengekspos semua pengalaman menjadi seorang pendidik. Ini kembali kepada ini ya, nanti episode pertama nanti Pak Jimin kita wawancara dulu dengan Pak Du, dengan nanti episode kedua yang 3 menit kemudian nanti
kita berempat kita ngobrol tentang perbandingan guru kalau dengan SMA dan seterusnya itu bagaimana nanti. Pak Tul, minta maaf ini. Iya. Ketika panjenengan pertama kali menjadi guru itu minta maaf ya Pak. Iya. Gajinya berapa Pak waktu itu? Pada saat saya diangkat menjadi guru itu gajinya cuma 1.080. Tahun 75. Tahun 70. 1.080 itu tahun 75. Itu kalau istilahnya ya, untuk gaji 1 bulan itu untuk 1 minggu sudah habis. Betul itu. Dan iya. pada waktu itu saya ditugaskan di Tawangsari, jalan dari sini kan dulu saya belum sudah pakai sepeda motor atau belum. Dengan apa? Pakai sepeda ontel itu saja. Kemudian jalannya dari Sukoharjo menuju Tawangsari itu, kalau musim penghujan itu jalannya becek sekali dan tidak bisa dilalui sepeda saja. Sepeda ontel. Iya, sepeda ontel. Itu berlangsung berapa tahun Pak? Itu sejak tahun 75 sampai 79. Dan naik perahu apa ya? Naik perahu. Nah, di Banmati itu barangkali Bengawan, di Banmati itu. Belum ada jembatan. Tapi waktu itu sama tidak terbesit untuk berhenti jadi guru gitu? Tidak. Ya sudah memang Pilihan. Kalau Ibu Parmi waktu ya ini kan dekat ya di itu juga naik sepeda, tidak ada halangan ya Pak. Berarti ya tetap semangat walaupun dulu dalam keadaan terpaksa. Iya. Ini kembali kepada ini Pak Tuh. Waktu panjenengan mulai itu sudah menikah dengan Ibu Parmi? belum. Oh belum. Belum. Oh akhirnya ketemu Yeah. itu gimana ceritanya? Nggak usah diceritakan. Kita yakin sudah Pak Tuh dengan Ibu Parmi sudah menjadi suami istri dan menjadi seorang pendidik ya. Kita kembali mengenang kembali masa-masa lalu ketika panjenengan berdua berjuang menjadi seorang pendidik ya. Nah tentu perjuangan itu tentu dari pemerintah dan dari menurut panjenengan nih Pak, apakah pemilihan guru-guru teladan yang dulu pernah Pak Wardi itu pernah meraih seperti itu? Apakah perlu Pak? Karena sekarang ini kelihatannya saya tidak tahu apakah masih ada. Mulai tahun 70-an tuh Pak Wardi kan berapa kali. Menurut panjenengan dan Mbak Ibu Parmi, pemilihan guru teladan itu apakah perlu Pak? Kalau pada saat saya masih bertugas dinas itu memang perlu, karena guru-guru teladan ini memang yang di apa namanya untuk menjadi contoh daripada guru-guru yang lainnya, prestasinya itu. Nah, sehingga untuk pemilihan guru teladan itu memang betul-betul diperlukan pada saat itu. Tapi kalau akhir-akhir ini kelihatannya untuk guru teladan sekarang sudah lain istilahnya. Masih ada Pak? Masih ada, sekarang itu guru berprestasi. Oh istilahnya sekarang hanya istilahnya. Ya. Kalau dulu itu guru teladan, tapi sekarang guru berprestasi. Itu masih diperlukan. Pak, terus dengan Ibu Parmi selama sampean berjuang dan apanya mengabdi pada bangsa dan negara Republik tercinta ini pernah mendapat piagam penghargaan? Kalau saya pernah mendapatkan piagam, tapi itu piagam penghargaan untuk pengabdian pendidikan, yaitu ketika mengikuti apa namanya itu, ketika mengikuti seminar-seminar dan juga ketika mengikuti pelatihan-pelatihan atau diklat. Itu berupa piagam tulisan Iya. itu Pak. Berupa piagam. Nah itu tentu menambah nilai plus daripada kenaikan pangkat Pak. Iya, betul. Panjenengan pertama kali itu pangkatnya apa Pak tuh? Kalau diangkat dulu pangkatnya 2A. 2A. Terus pensiun itu? Pensiun itu sudah 4C. 4C. Ibu Iya. Parmi juga begitu. Sama. Pangkatnya pertama diangkat 2A. Saya tidak tahu itu 2A itu apanya maksudnya apa. Tapi saya tahu bahwa 2A. Terus yang terakhir pensiun? Terakhir pensiun 4B. 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 Ya, 4. Oh, 4B. itu memang ada peraturan presiden Iya. Pak, ya. Karena memang kalau ada prestasi Pak, itu terutama di guru SD, itu nanti jenjangnya itu bisa diangkat menjadi kepala sekolah.
Oh. Kemudian nanti kalau jenjang atau karir kepala sekolah, kepala SD-nya ya, itu bagus, itu bisa diangkat menjadi Ya, pengawas. kebetulan Pak itu kan menyangkut masalah kepala sekolah. Apakah menjadi seorang kepala sekolah itu ditentukan dari prestasi kemudian dituntut oleh siapa Pak? Saya juga kurang paham. Itu kalau diangkat untuk menjadi kepala sekolah itu SD ditentukan ya? dari SD. Itu memang dari prestasi kerjanya. Kemudian nanti yang mengangkat dari dinas pendidikan. Oh, berarti yang menilai prestasi guru-guru SD terutama itu berarti dinas pendidikan kabupaten. Ya. Ada tim penilai secara diam-diam itu mungkin? Biasanya itu nanti ada tim penilai itu dari dinas pendidikan kabupaten. Itu kan di sana itu sudah ada istilahnya itu petugas-petugas tertentu yang untuk menilai untuk seorang guru yang nanti akan diangkat atau dimutasikan menjadi kepala sekolah. Oke, kembali kita flashback ke belakang sedikit lagi Pak. Tentang tadi pelajaran di SD dulu waktu sampai tahun 75 dan Ibu Pani juga. Apakah itu ada dulu saya sudah enggak ingat lagi pelajaran macam berhitung, kemudian sejarah, kemudian itu waktu itu sampai sekarang masih ada Pak. Pelajarannya itu apa saja di SD sekarang? Di SD itu pelajarannya itu kalau dulu berhitung, sekarang sudah berganti matematika. Oh, ada matematika? Iya, Oh, ya. matematika itu ada. Kemudian ilmu Sejarah. pengetahuan alam, IPA. Kemudian kalau sejarah itu sudah masuk ilmu pengetahuan sosial atau IPS. IPS itu menyangkut itu termasuk sejarahnya di situ. Kemudian pendidikan bahasa Indonesia, ditambah pendidikan moral Pancasila atau PMP, PPKN. Sudah 5. Ya, kemudian ada pendidikan agama. Terus olahraga juga Pak? Ada pendidikan olahraga Terus dan budaya? kesenian atau seni budaya. Kesenian namanya. Begitu Mbak, Iya. Ibu Pan. Nah, apakah pelajaran yang sampai 7 atau 8 mata pelajaran itu yang tadi awal tadi sampai ceritakan bahwa itu diajar oleh orang guru. Seorang guru. Itu harus menguasai semua. Iya, harus menguasai. Kalau guru SD demikian itu. Saya baru tahu. Jadi namanya istilahnya guru ngabei. Ngabei. Iya. Pokoknya semua dirantau. Iya, harus Ya, bisa. bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Saya enggak tahu Iya. sekarang. Iya. Itu apakah pelajaran itu sama seperti itu terus Pak? Sampai kelas 6 itu. Sampai kelas 6 sama. Tetapi setelah akhir-akhir itu ada pengangkatan yang namanya guru pendidikan agama Islam dan guru pendidikan jasmani, guru olahraga. Sehingga untuk dua mata pelajaran ini, baik itu agama Islam, pendidikan agama Islam dan pendidikan olahraga, itu sudah ada gurunya sendiri sehingga mengurangi beban untuk guru kelasnya. Lah bahasa Inggris itu Pak, bahasa Inggris kan Bahasa ada. Inggris itu bukan apa Pak? Bukan Oh. mata pelajaran di SD. Oh, iya. Bukan. Jadi tidak. Iya. Untuk pelajaran tadi yang sudah ya, Pak Du dengan Ibu Suparni. Panjenengan punya putra berapa? Putra putrinya? Putrinya Anak. dua putri semua. Terus ada yang jadi guru. Ada satu. Nah, jadi ini pemirsa sekalian ada biasanya seperti turunan atau apa? Nggak tahu mungkin Pak Jimin punya anak nanti. Ibu Mbak Dwi siapa yang guru siapa? Dwi Martati. Oh, Mbak Dwi Marta itu guru ya? Iya. Iya. Itu anak saya. Ya, berarti memang apakah dipaksa? Bisa dipaksa Mbak Pani juga karena Tidak, saya itu aku tidak. nggak paksa sampai ini kowe ya Mas? Tidak. Oh dia beliau sendiri yang mau ini paling. Itu memang dulu dari SMA-nya. Kemudian untuk melanjutkan ke universitas itu ada dua pilihan. Memilih apa itu namanya mata kuliah apa atau jurusan apa. Lah itu memilih dua jurusan, yang satu jurusan keguruan, yang satunya yang utama itu malah ke kesehatan. Kemudian yang pilihan kedua itu adalah pendidikannya. Nah, alhamdulillah tuh yang apa itu bisa masuk tesnya itu adalah lulus, itu adalah yang pilihan kedua.
dua. Artinya Maka generasi Pak pendidikan. Du dengan Mbak Fahmi ada generasi berikutnya yang menjadi seorang pendidik juga ya. Karena begini, setahu saya punya keluarga juga ada beberapa orang itu, Pak Suwadi, Mbak Jat, dan 2 orang ya. Tentu mempersiapkan sebagai seorang pendidik itu juga, saya pikir juga itu tadi dari hati betul-betul. Kalau tidak seperti Mbak Panca, untung juga sampai dia lolos jadi guru sampai pensiun ya Pak ya. Iya. Ya ini Tapi untuk. setelah dijalani juga Nah itu enak. enak. sebenarnya dulu mau jadi seniman tuh. Jadi untuk Senangnya juga gambar-gambar gitu dulu. Oh ya itu Iya. makanya. Ya. Ini menurut pandangan Pak. Sebenarnya arti lambang dari Tutwuri Handayani itu sebenarnya apa tuh? Tutwuri Handayani Logo apa itu? itu kan apa itu namanya, diambil dari yang diutarakan oleh beliau Bapak Menteri Pendidikan yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Itu kan ada 3 toh, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, Tutwuri Handayani. Lah, itu dituntut oleh untuk seorang guru itu ing madya mangun karsa. Ing madya, ing ngarsa sung tulodo. Siapa saja itu yang di depan itu harus bisa menjadi contoh. Terus? Nah, kemudian yang ing madya mangun karsa, di tengah-tengah masyarakat kita itu seorang pendidik itu harus bersama-sama